wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berada di masjid ya, yang pasti berkah ya. Pasti turun rahmat karena tempatnya sholat. Khairul biqa masjid ya. Baik sebaik-baiknya tempat itu tempat sujud masjid. Jadi makin sering kita ke masjid, makin sering kita dapat rahmat. Alhamdulillah. Dan salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga, sahabat sampai hari kiamat. Sebelumnya ingin menyampaikan salam dari Habib Idrus bin Muhammad Al-Mukhtar. Beliau berhalangan tidak bisa hadir. Fakir gantikan sementara. Insyaallah nanti beliau lagi ya. Insyaallah beliau lagi. Karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dan sekarang kita mau meninggalkan Rabi Awal. Meninggalkan Maulid Nabi, bulan Maulid Nabi, tapi bukan artinya kita meninggalkan bulan terus kita lupa kepada Maulid Nabi ya. Nah, semuanya ketika masuk bulan Rabiul Awal, maka kita semuanya ingat kepada Rasul. Maka seharusnya ketika selesai kita juga tetap ingat sampai bertemu Rabi Awal lagi. Hingga bertemu dengan Rabi Awal. Nah, Al-Faqih di sini mau menyampaikan ada beberapa. Tadi pas ketika Habib Idrus nelpon, pas Al-Faqih lagi ada baca hikayat. Habis Al-Faqih cerita hikayat di kitab. Ini dikatakan di sini, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini yang cerita Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau yang bercerita. Beliau mengatakan, kana Yahudiyun bisyam. Ada seorang Yahudi tinggalnya di Syam. Qara'at Taurah fi yaumis sabt. Orang Yahudi itu hari agungnya Sabtu. Kalau Nasrani Ahad, kalau Minggu bahasa kita, kalau kita Jumat. Nah, mereka baca Taurat itu dia baca Taurat itu setiap hari Sabtu, wa nasyaraha fa nadhara fiha. Nah, dia baca hari Sabtu, kemudian apa yang dia baca dia sampaikan. Jadi dia seperti dai. Jadi setiap baca dapat apa, maka dia nyampaikan kepada umatnya. Maka suatu saat dia istiqomah setiap hari Sabtu itu. Suatu saat fa nadhara fiha fa wajada na'ta rasul wa sifatahu fi arba'ati mawadhi fa qata'aha. Maka suatu saat ketika dia baca, sering baca, ternyata di Taurat yang dia baca ada 4 tempat, ada 4 kalimat menjelaskan tentang sifat Rasulullah SAW. Tapi itu ya, mereka orang Yahudi itu dari kecil udah diberi dogma kalau Nabi Muhammad itu jelek. Maka ketika dia baca 4 tempat, loh kok ada cerita tentang Muhammad? Maka langsung dirobek, dipotong, kemudian harakah, kemudian dibakarnya. Tidak senang sudah. Cuma fi sabti tsani, kemudian ketika minggu depan dia baca Taurat lagi. Maka wajadaha fi tamaniyatah mawadhi faqata'aha wa haraka. Ketika dia baca lagi, loh, dibaca terus ternyata ada di 8 tempat double. Asalnya 4 udah dibuang, baca lagi, loh. Malah ada 8. Maka sama yang dia lakukan, dipotongnya, dibakarnya. Wa fi sabti tsalis, pada minggu yang ketiga, Sabtu yang ketiga, wajadaha fi 12 mawadhi. Dia dapati itu di 12 tempat. Jadi setiap dia lakukan bakar, buang ke double 4 lagi, tambah 4 lagi.
Fatafakkar, maka dia mikir, wa qala in qata'tuha saratit Taurah kulluha na'tan lahu. Kalau aku potong lagi, aku bakar, nanti satu Taurat ini isinya Muhammad. Kalau aku potong lagi, karena sifat Rasulullah ada di semua akhlak. Sifat Rasulullah ada di semua tempat. Maka Rasulullah kana khuluquhul Quran. Jadi apa yang baik di Al-Quran itu Rasulullah. Apa yang ada di Al-Quran ya Rasulullah. Maka ketika dia baca, loh nambah ternyata sifat Rasulullah ada di bin. Dia robek, ketemu lagi, oh ini sifatnya Muhammad. Loh ini sifat. Akhirnya makin banyak, 12. Maka dia kalau anda robek lagi, anda buang, anda baca, nanti semuanya Taurat jadi Muhammad. Maka fasa'ala ashabahu, maka dia nanya ke teman-temannya juga, man Muhammad, siapa Muhammad? Qalu, maka mereka mengatakan kadzab, pembohong. Lihat, mereka dari kecil itu sudah menanamkan kalau Nabi Muhammad itu pembohong. Maka dia bilang, siapa Muhammad itu? Kadzab. Maka dia orang teman-temannya mengatakan khairun laka an la tarahu wa la yarakas. Yang lebih baik kamu tidak ngelihat dia tidak ngelihat kamu. Yang penting jangan ketemu. Tapi orang ini udah penasaran. Ternyata ini kok bagus, karena di Al-Quran ya, Al-Quran sudah mengatakan walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang mendapatkan Taurat dengan benar itu, kitab Injil atau Taurat, maka dia mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana dia mengetahui anak-anak mereka. Jelas ya. Maka dia mengatakan bihaqqi Taurati Musa la tamna'uni min ziyaratihi. Dengan hak, maka dia bersumpah. Kalau tidak pakai sumpah mungkin dilarang. Dengan hak kebenaran Taurat ini, jangan larang aku untuk bertemu Muhammad. Padahal dia di Syam. Fa'adina lahu, maka diizinkan. Farakiba rahilatahu wa sara marhatan bilail wan nahar. Maka dia pergi dari Syam, pergi ke Madinah. Falamma dana minal bani Madinah, ketika sudah mendekati Madinah, kana awwala man istaqbalahu Salman. Ketika pertama datang ke Madinah, maka dia bertemu dengan pertama kali sahabat yang namanya Salman. Salman Al-Farisi. Salman ini ganteng. Wa kana hasanul wajh, ganteng. Fadonna annahu Muhammad, maka dia kira ini Muhammad karena ganteng. Sayyidina Salman Al-Farisi ganteng orangnya. Ketika ketemu dia ngira, loh, ini Muhammad. Maka Sayyidina Salman nangis. Maka kenapa menangis? Wa kana gatufi Rasulullah mundu salata ayyam. Ternyata Rasulullah baru meninggal 3 hari lalu. Maka ketika ditanya, ini Muhammad, nangis Sayyidina Salman. Kenapa? Ternyata Rasulullah baru meninggal 3 hari yang lalu. Senin, Selasa, Rabu, berarti kurang lebih hari Kamis ini. 3 hari. Maka nangis Sayyidina Salman. Babaka Salman wa qala ana abduhu. Ana bukan Muhammad tapi ana hambanya. Ana abduhu. Wa qala ainahu. Maka ditanya, mana dia? Mana Muhammad itu? Maka fatafakkar Salman, Sayyidina Salman mikir, kalau aku bilang Nabi Muhammad meninggal, rojak, nanti orang ini pulang. Karena tahu kalau orang ini bukan orang sini. Pengen ketemu Nabi Muhammad, nanti kalau dia bilang, oh udah meninggal, nanti tahu-tahu pulang. In qultu innahu hayyun, aku nukatun. Kalau aku bilang masih hidup, ana bohong. Maka apa yang dilakukan Sayyidina Salman? Maka dia mengatakan, faqala lahu ta'al ma'i hatta nadkhula ala ashabihi. Ayo ikut aku. Sampai kita masuk ke teman-temannya yang namanya Muhammad. Masuk ke mana? Ke masjid. Jadi emang dari dulu masjid itu pusat. Pusat apa saja yang terselenggara itu semuanya di masjid. Wa ashabuhu kulluhum mahzunun. Ternyata semua sahabat saat itu lagi sedih semua, walaupun udah lewat 3 hari. Semuanya masih sedih. Faqala al-Yahudinya mengatakan assalamu alayka ya Muhammad. Karena dia mengira salah satunya pasti Muhammad. Maka dia masuk assalamu alayka ya Muhammad karena ramai. Apa yang terjadi? Bahajal buka, maka tambah sedih orang. Dengan nama Nabi Muhammad tambah sedih. Waktu akhir sahabatnya pada mengatakan, "Man anta, siapa ini?" Lagad jadatta jirahatana la'allaka ghad. Itu udah nambah sakit hati kami sedih, tambah sedih kami. Itu orang luar ya, itu gharib. Karena ketahuan ya, kayak kita di sini ya. Ada orang luar, itu siapa itu? Siapa itu? Tahu ya. Gharib. Nah, ini orang luar jelas wah bukan orang muslim. Ama alim ta'annahu mata mundu salasa ayyam. Itu tidak tahu kah kalau dia itu maksudnya Nabi Muhammad sudah meninggal 3 hari yang lalu.
Maka orang ini yang sedih karena dia sangat menunggu akhlak orang yang baik ini mana orangnya. Maka dia mengatakan wa huznah wa dhaya safari. Alangkah sedihnya katanya. Dan sia-sialah perjalananku. Ya let ummi lam talidni. Semoga cobalah umiku tidak melahirkanku katanya. Karena sangat kepingin ketemu ini orang dapat hidayah ya. Kepingin betul ketemu Nabi Muhammad. Sampai mengatakan lagi waladat walaitaha waladatni, atau dia melahirkan aku walam akru at-Taurah, tapi aku tidak baca Taurat. Wa idza qara'tuha lam ajid na'ta, kalau aku baca bisa aku tidak dapat na'at sifatnya, atau aku baca dan aku mendapati sifatnya. Tapi aku sudah terlanjur baca, ternyata tidak ketemu orangnya, maka dia yang sedih ya. Dia yang sedih. Cuma qala Ali, maka dari keadaan itu Sayyidina Ali datangin dia, maka mengatakan huna yasibuli na'ta, ayo sini sebutkan sifat-sifatnya Muhammad, sifat-sifatnya kayak apa. Faqala iya. Tapi orang ini nanya, Mas Bu, siapa namamu? Maka Sayyidina Ali bilang Ali. Maka orang itu mengatakan inni wajadtu ismaka fit Taurah, sungguhnya aku mendapati namamu ada di Taurat. Jadi nama Sayyidina Ali pun ada di dalam Taurat. Maka Sayyidina Ali mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah Sayyidina Ali yang menyampaikan, bukan orang itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tawilan wala qasiran, tidak tinggi, tidak pendek, sedang. Rasulullah, Sayyidina Ali yang mengatakan mudawwarar ra's, kepalanya bulat. Maksudnya tidak lonjong, tidak terlalu bulat tapi tidak terlalu lonjong. Tapi selalu dalam kitab itu mengatakan mudawwar, bulat. Wadihal jabin, keningnya lebar, terbuka. Kadang-kadang ada orang rambutnya sampai segini, ya itu sedikitnya besar ya, keningnya besar. An ajal ainin, matanya itu hitam. Jadi kita jangan bangga kalau ada kepengen mata biru, mata hijau. Rasulullah hitam, jadi yang bermata hitam kayak kita itu senanglah, bangga, ya Allah ngikut Rasulullah. Karena pengen biru kayak orang Eropa, tidak ada kan Eropa kafir, kecuali yang Muslim kita ikut tidak. Ya, Rasulullah hitam, ternyata apa yang ada di tubuh Rasulullah itu yang paling baik. Maka hitamnya mata, berarti hitam yang paling baik mata itu ya, yang paling baiknya mata ya hitam. Azajal hajibin, alisnya tebal tapi agak panjang. Kadang sebagian orang ada alisnya tipis ya, pendek. Ini tidak panjang. Idza dhahika kharajan nur min tanayahu, kalau tertawa maka keluar nur dari mulutnya, dari giginya. Giginya putih kelihatan cahaya. Za masribah sampai tak habisin deh. Enggak apa-apa. Belum. Nah, ini teng kayak ngasih tahu. Oh. Za masribah atau masrubah. Masrubah itu ada bulunya dari sini sampai ke dada ke atas. Ada bulu dikit. Syatnul kafain, tangan Rasulullah itu besar tapi lembut. Biasanya orang kalau tangan besar itu kasar ya, keras. Enggak, Rasulullah itu lembut tapi tangannya gede. Dia bukan gede besar. Jadi Rasulullah itu paling baiknya keadaan tubuh, khulqun itu Rasulullah. Ahmasul godamen azimasul musyas, Rasulullah sama, kakinya tebal besar. Wa azimal musyas, akhlaknya sangat adim, agung. Baik. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua bahunya ada tanda kenabian. Ada tanda kenabian. Faqala, maka orang yang mengatakan sodakta ya Ali, engkau benar ya Ali. Berarti ini semua ada di dalam Taurat ya. Hakadha na'tuhu fit Taurah, itulah naatnya, sifatnya Rasulullah yang ada di Taurat. Hal baqiya minhu thawbun asyumuhu, sampai dia mengatakan apakah ada baju yang tertinggal sehingga aku bisa menciumnya. Qala na'am, maka Sayyidina Ali mengatakan idhab ya Salman ila Fatimah, ya Salman ente pergi ke Sayyidah Fatimah.
Wa qala laha, dan kata qul laha ib'ati ilayya jubbah abika Rasulullah SAW. Berikan, bilang ke Sayyidah Fatimah, suruh nyampaikan, berikan jubahnya Rasulullah untuk berikan kepadaku. Faja'a Salman ila bab Sayyidah Fatimah faqala, jadi datang sampai ke pintunya, ya baba fakhril anbiya, wahai pintu paling mulianya, paling kebanggaannya para nabi, wa ya baba zainil auliya wal hasanil husni yabkiyan. Ketika nyampe situ, maka di dalam Sayyidina Hasan Sayyidina Husain nangis karena tahu kalau itu muji orang tuanya, abahnya, jidnya. Faqara al-bab, maka diketuk pintu, tek tek tek. Faqalat Fatimah, man yaqra babal yatama, siapa yang mengetuk pintunya orang yatim? Sedih ya, yatim. Karena pengen jelasin ketika suatu majelis itu akan mengadakan sholat, maka ketika ada adzan di sana kita tidak jawab, tidak apa-apa, karena setelah ini kita adzan. Jadi jangan bingung. Kadang-kadang ada orang, ini kok ustadznya terus ngomong itu adzan kok tidak berhenti. Kalau majelisnya tidak ada sholat, seharusnya berhenti diam, jawab bareng, selesai lanjut. Tapi kalau di sini ada sholat, tidak jawab tidak apa-apa ya, karena setelah ini kita adzan, kita sholat bareng. Jadi jangan takut. Kalau emang bukan majelis, jangan diam. Maka qala ana Salman fa akhbaraha bima qala Ali, maka dia nyampaikan apa yang disuruh Sayyidina Ali. Fabakat Fatimah, maka Sayyidah Fatimah menangis. Faqala manil ladzi yalbasu jubbata abi faqassa 'alaiha al-qissah. Siapa yang memakai jubahnya ayahku? Maka disampaikan Sayyidina Salman, oh enggak, ini ada cerita orang Yahudi, ini disampaikan cerita. Fa akhrajatil jubbah, kemudian dikeluarkan jubahnya, waqad khayyatan minha sab'ata mawadi' bil-lid. Fa akhadaha wa syammaha tsumma sahab. Ternyata di jubah Rasulullah itu ada bolong, kemudian dijahit sama Sayyidah Fatimah dengan tambalan sebanyak 7. Ini orang paling mulia, ternyata jubahnya bolong. Ya, kita pakai bolong malu ya. Rasulullah ternyata udah dijahit oleh Sayyidah Fatimah 7 tempat. Kemudian dicium Sayyidah Fatimah, kemudian baru diberikan ke Sayyidina Salman. Sayyidina Salman berikan kepada sahabat, maka semua sahabat mencium ya. Jadi boleh berkah nyium gitu ya. Ternyata ada cerita. Cuma akhadhal Yahudi, kemudian diambil oleh orang Yahudinya. Wasyammaha, kemudian menciumnya. Faqala ma atyaba hadhihi raiha, alangkah enaknya bau ini. 3 hari ninggal ya. 3 hari ninggal, bajunya masih kecium bau wangi. Cuma qoma ila qabr, setelah mencium itu, maka dia pergi ke kuburnya. Pergi kubur Rasulullah. Farfa'a ra'sahu ila sama, kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit. Wa qala asyhadu, aku bersaksi, ya Rabb, wahai Tuhan, annaka wahidun ahad fardun somad, wa asyhadu anna sahiba hadzal qabr, aku bersaksi bahwa pemilik kubur ini rasuluka, rasulmu, wa habibuka, dan habibmu, wa saddaqtuhu, dan aku membenarkannya. Kemudian nambah lagi, Allahumma in qabilta islami fakbit ruhi asa, kalau kau terima Islamku, maka cabut ruhku. Tidak kuat ya, pengen ketemu Rasulullah, ternyata tidak ketemu ya. Pengen. Jadi fakbit ruhi as-sa'ah, sekarang. Kalau kau terima Islamku, maka cabut ruhku sekarang. Tidak mau lama-lama. Dia dari Syam melakukan perjalanan, tidak berhenti sampai ke Madinah, pengen ketemu mana orangnya, ternyata tidak ada, cuma bisa dapat nyiumnya. Kepengen betul ketemu dengan Rasulullah, ternyata tidak ketemu. Asal anda tidak melihat orang lain lagi, cukup sudah anda sedih. Maka anda tidak mau berlarut-larut sedih mengingat Rasulullah padahal tidak ketemu orangnya. Maka asal dicabut ruhnya ya. Kalau kita tidak mampu ya, masih banyak utang, macam-macam ya. Fa kharra mayitan fa qasalahu Ali wa dafanahu fil baqi, maka langsung jatuh mayit, maka dimandikan oleh Sayyidina Ali, dikubur di Baqi. Kubur di Baqi. Ini cuma cerita betapa orang yang pengen benar, bukan orang muslim, itu sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Kita ini muslim, tapi usahakan kalaupun kurang cinta, ya paksa-paksa dikit lah, ya, paksa
sedikit di antaranya apa kayak gini, alhamdulillah, baca burdah, baca maulid ikut walaupun sedikit, walaupun tidak tiap hari, maka usahakan ada bentuk cinta. Di antaranya terakhir tak tolong semuanya baca sholawat ya, bukan baca rame-rame, enggak. Tolong ada amalan baca sholawat per hari, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, ada bukti-bukti. Itu cinta Rasulullah. Apa yang tersebut nama orang lain? Enggak, nama Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dapat faedah untuk kita semua. Mudah-mudahan karena berkat majelis ini, masjid ini, kumpulnya kita, baiknya kita, Allah turunkan rahmat, berkah, kabul hajat, yang sakit disembuhkan ya. Yang ada segala macam hajat mudah-mudahan kabul. Mudah-mudahan kalau ketemu tegur-tegur ya. Saya tidak mungkin hafal. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.